syirkah, usaha bersama, itu terkadang buat putusnya silaturahim. Maka tolong yang usaha bersama transparan, ada pembukuan yang bagus, sehingga hilang suudzon dari anggota yang ada di sana, ya, anggota yang ikut dalam hal itu. Kemudian di antara yang membuat putusnya silaturahim itu perceraian. Itu bisa putus. Apalagi kalau sang anak ikut sama emaknya, sang emaknya ini menanamkan kebencian kepada anak. Bapakmu kayak gini, kayak gini. Akhirnya sang anak ini gak mau sama bapaknya, gak mau sama pamannya, gak mau sama kakek neneknya. Gara-gara siapa? Gara-gara ibunya, gara-gara perceraian tadi sebenarnya. Maka tolong yang mau berpisah, bercerai dengan baik-baik. Dan ingat, ketika terjadi perceraian, yang putus itu hanya hubungan suami istri saja. Anak bapak, anak emak gak pernah putus. Gak ada ceritanya itu mantan anak saya, atau ini yang jalan Pak Ustadz, ini Ustadz, ini siapa? Ini mantan bapak saya Ustadz. Mantan bapak antum? Iya. Dulu sebelum cerai, bapak anak ini. Setelah ibu anak cerai, ganti bapak anak. Nggak ada. Makanya ada istilah bapak sambung, ya. Bapak sambung itu bukan bapak antum. Maka istilah bapak sambung ini perlu diperbaiki juga. Istilah yang bagus apa bapak sambung itu? Suaminya ibu. Supaya tahu, ini suaminya ibu, bukan bapakmu. Mana bapakmu? Ada bapakmu. Anak itu akan tahu, aku punya bapak. Yang ini suaminya ibu. Ini kalau bicara istilah bebas. Cuma yang jelas, tadi jangan sampai kita memutuskan hubungan sama orang tua kita gara-gara perceraian. Tapi di antara yang menyebabkan silaturahim dijelaskan para ulama itu ternyata rumahnya berdekatan. Jadi orang kok berdekatan rumahnya kadang-kala malah ribut. Apalagi satu rumah, itu bisa ribut. Makanya kalau berjauhan biasanya ngangeni jemaah. Tapi kalau dekat tiap hari ketemu sama fulan, sampai bosan gitu jemaah. Nah, kemudian yang menyebabkan putusnya silaturahim juga, sebagian kita nggak sabar dengan kerabat, nggak sabaran. Semua orang melakukan kesalahan loh jemaah. Jangan sok suci. Kadang-kala kita punya adik, punya kakak, kita punya ponakan, atau ipar kita berbuat salah. Tolong kita melatih diri kita untuk sabar, agar rahim itu tidak terputuskan. Kemudian banyak bergurau, itu ternyata juga bisa memutuskan silaturahim. Kadang-kadang ada yang kelewatan berguraunya, sampai akhirnya sakit hati. Maka itu perlu dijaga juga. Kemudian yang selanjutnya menyebabkan putusnya rahim itu, kita mendengarkan omongan orang. Ada orang-orang yang gak suka keluarga ini rukun jemaah. Ada. Setan itu juga gak suka. Maka jangan antum mendengarkan omongan orang. Jadi kalau ada orang minta omongan yang mau ngadu domba, antum jangan percaya sama dia. Loh enggak, ini orang baik Ustaz. Dia bukan orang baik. Loh tahu dari mana Ustaz? Tahu karena dia memindah omongan orang. Gak masuk surga orang yang mengadu domba. Dia bukan orang baik. Kok sekarang kau mau percaya sama dia? Jadi kalau ada orang mindah omongan orang, ketahui bahwasanya dia bukan orang baik walaupun dia sahabat. Dia bukan orang baik. Katakan, ada kali dia mengatakan, "Syuf, ana ini karena sayang sama engkau ya. Ana karena cinta kepadamu, ana mau cerita." Cerita apa? Ini loh, fulan. Oh, engkau bukan orang baik. Masya Allah. Kenapa dikasih kardus di situ? Oh, pertanyaan ternyata. Udah satu kardus itu. Baik. Kemudian yang terakhir jamaah, yang menyebabkan putusnya silaturahim itu karakter buruk dari sebagian pasangan hidup kita. Jadi ada, umpamanya anak ini jadi tidak bertegur sapa sama saudara-saudara anak gara-gara istri anak, umpamanya kayak gitu. Itu kadang-kadang terjadi. Yang menyebabkan putusnya silaturahim itu pada istri kita. Atau ada suami yang menyebabkan si istri tidak lagi menyambung rahim. Makanya kalau mau nikah disuruh pilih istri yang soleha. Istri kalau mau nikah disuruh cari suami yang soleh. Barakallahu.